Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini mari kita bersyukur bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan melalui renungan 79. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-98. Ya, ada satu tema yang akan kita renungkan dengan judul nyanyian baru. Ya, Mazmur 98 dibuka dengan satu ajakan yang sangat luar biasa bagi kita. Saya akan bacakan Mazmur 98 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, ini ada satu ajakan yang dituliskan oleh pemazmur, ya. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ajakan ini sudah tercantum di dalam Mazmur sebelumnya, pasal 96 ayat yang pertama. Sama saya bacakan Mazmur 96 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Jadi ada ajakan yang sama yang diulangi kembali dalam Mazmur 98. Apa yang dimaksudkan dengan nyanyian baru, ya? Bukan sebuah nyanyian yang dengan kata-kata yang baru, tetapi yang dimaksudkan adalah nyanyian dengan hal-hal yang baru yang kita nyanyikan, hal-hal yang kita nyanyikan dengan pemahaman yang baru, dengan pengertian yang baru. Sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita sudah sering kali menyanyi, kita sering kali memuji Tuhan, tapi ada satu ajakan yang terus dikumandangkan melalui Mazmur ini, dan saya percaya ini sesuatu yang penting. Mari kita menyanyikan, ya, sebuah nyanyian dengan pemahaman yang baru, dengan pengertian yang baru, dengan kekaguman yang terus diperbaharui. Ya, karena pemazmur menyatakan dan mengajarkan kepada kita melalui Mazmur yang akan kita pelajari hari ini, bahwa hal yang baru, nyanyian yang baru adalah nyanyian yang perlu kita nyanyikan terus-menerus tentang kasih Tuhan. Nyanyian tentang penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, kasih Tuhan, penebusan Tuhan, karya keselamatan Tuhan adalah sesuatu kasih yang tidak pernah ada sebelumnya dan sampai kapanpun. Hanya satu kasih yang sudah diberikan kepada kita, kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ada satu kekaguman, sukacita yang pemazmur ingin kita taruh di dalam hati kita ketika kita menyanyi, ya. Ketika anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan itu memenuhi hati kita, maka itu akan menaruh kekaguman yang terus menerus, sukacita yang terus menerus diperbaharui. Ya, setiap kali kita merenungkan kasih Tuhan, kasih yang memenuhi hati kita itulah yang akan terus membaharui cara kita menyanyi, cara kita memuji, cara kita meninggikan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari Mazmur 98 kita akan melihat beberapa hal yang mendasari nyanyian baru. Mengapa ada nyanyian baru? Ya, mengapa perlu ada nyanyian baru? Kekaguman yang terus kita taruh dalam hati kita. Dasar untuk menyanyikan nyanyian baru ini kita akan lihat dari beberapa ayat. Yang pertama, kita kembali ke ayat 1. Demikian firman Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, karya keselamatan Tuhan itu adalah hal yang ajaib. Dasar pertama mengapa kita perlu menyanyikan nyanyian yang baru, ya, terus ada kekaguman dalam hati kita, karena Ia melakukan perbuatan ajaib. Tuhan sudah memberikan karya keselamatan yang sangat luar biasa. Pernahkah kita duduk dan merenungkan karya keselamatan dalam kehidupan rohani kita? Mungkin kita bisa beri waktu duduk berjam-jam merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan jasmani kita, ya, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita, dan banyak hal. Tapi mari kita belajar renungkan, beri waktu merenungkan karya penebusan Kristus. Kita orang berdosa, kita yang harusnya binasa, tapi ada karya yang ajaib, kasih Tuhan yang ajaib, ya, yang diberikan kepada kita. Karya Tuhan, penebusan Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, itu sebabnya semakin kita menyadari, ya,
betapa ajaibnya Tuhan, harusnya semakin dalam kekaguman yang timbul di dalam hati kita. Ya, hari ini menjadi dasar mengapa perlu ada nyanyian baru di dalam hidup kita. Yang kedua, masih tetap di ayat 1 bagian yang B, demikian firman Tuhan mengatakan, keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya, mengapa harus ada kekaguman, nyanyian yang baru dalam hati kita untuk meninggikan Tuhan? Karena Kristus telah mengerjakan keselamatan dengan tangan kanannya. Apa yang kita dapat pelajari? Kristus tidak pernah menyerah mengerjakan, melakukan pelayanan, menjalani penderitaan yang harus ia tanggung dan harus ia kerjakan untuk keselamatan bagi kita. Itu sebabnya ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk kekaguman dalam hati kita itu terus menerus menjadi sebuah kekaguman yang tidak pernah berhenti, sehingga ada nyanyian yang terus baru dalam hati kita, kekaguman yang terus baru, sukacita yang terus baru untuk meninggikan Tuhan. Ia mengalahkan maut. Yesus sudah menang atas maut, dan kemenangan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita yang percaya kepada Dia. Melalui Dia kita memperoleh kemenangan. Ya, tidak ada yang menolong Tuhan, tidak ada yang membantu, tapi Dia mengerjakannya untuk kita. Itu adalah karya keselamatan yang luar biasa. Itu sebabnya menjadi dasar untuk kita terus memiliki nyanyian baru dalam hidup kita. Yang ketiga, dasar yang kita perlu kenali, ya, ketahui mengapa kita perlu punya nyanyian baru. Ayat 2 berkata demikian, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ya, Ia memperkenalkan keselamatan dan keadilannya. Ini adalah dasar yang ketiga. Kenapa kita perlu terus mengumandangkan nyanyian baru tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena keselamatan itu adalah penebusan yang Tuhan kerjakan. Tetapi keadilan itu adalah cara untuk melakukan penebusan itu sendiri. Artinya Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi Dia juga adil. Ya, dosa itu harus berhadapan dengan maut, dan karena Allah adil, ya, maka maut itu tetap harus menjadi bagian yang ditanggung. Tetapi karena kasih, Dialah yang menanggung, ya, hukuman maut itu bagi kita. Itu sebabnya Ia memperkenalkan keselamatan dan keadilannya. Itu menjadi dasar yang sangat kuat untuk kita terus dapat menyanyikan nyanyian baru tentang keselamatan bagi Tuhan. Yang keempat, ayat 3 berkata demikian, Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Mengapa kita perlu terus menyanyikan nyanyian baru yang berisi kasih kepada Tuhan? Karena Ia mengingat kasih setianya. Allah tidak melupakan janjinya dari Abraham, Ishak, Yakub kepada seluruh bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ayat 3 juga menuliskan bahwa segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Allah mengutus Yesus untuk kemudian menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi kita juga bersyukur karena keselamatan itu pun sampai ke semua ujung bumi, segala bangsa, bahkan kita pun dapat memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Ya, kita dapat melihat 4 dasar yang sangat luar biasa. Mengapa harus ada kekaguman, nyanyian tentang kasih yang tidak pernah ada di dalam dunia, kasih yang seperti ini. Karena itu penuhi hati kita dengan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Kemudian kita melihat pemazmur menuliskan bagaimana sebenarnya kita dapat menyanyikan nyanyian baru ini. Ayat 4 menuliskan demikian, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita mungkin sudah sering menyanyi, kita sering mendengarkan lagu. Mari nyanyikan nyanyian itu dengan penuh sorak-sorai. Kumandangkan nyanyian itu dengan sukacita. Kalau Anda menyanyi di gereja, di rumah, taruh hati yang penuh kekaguman. Taruh ucapan syukur supaya kita menyanyikannya dengan sorak-sorai, dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Sehingga sukacita kita itu dapat dilihat,
dapat dirasakan dan dapat mengalir kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kalau Anda di gereja menyanyi dengan penuh kekaguman kepada Tuhan, saya percaya itu akan menjadi satu nyanyian yang baru, di mana hati kita akan selalu dipenuhi oleh sukacita ketika kita memuji Tuhan. Ayat 5 berkata demikian, bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Ada satu ajakan untuk kita menyanyi diiringi dengan musik yang kudus. Ini juga menjadi catatan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang diberi Tuhan kemampuan, talenta untuk bermain musik. Nyatakan kemuliaan kepada Tuhan dengan permainan musikmu. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam permainan musik di gereja, setiap permainan musik kita adalah kudus karena kita menyanyikan nyanyian yang baru tentang kasih Tuhan. Mainkan musik dengan penuh hormat kepada Tuhan. Itu adalah satu persembahan, nyanyian yang baru kepada Tuhan. Ayat 6 mencatat demikian. Dengan nafiri dan sangkakala dengan nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bapak Ibu, kita bukan hanya menyanyikan nyanyian dengan penuh sorak-sorai. Bukan hanya nyanyikan nyanyian dengan diiringi alat musik. Tetapi ketika nyanyikan nyanyian baru dengan penuh hormat, dengan penuh hikmat. Kita bersukaria di hadapan Tuhan, bukan saja sebagai juru selamat, tapi Dia Raja di atas segala raja. Di dunia ini ketika menghadap kepada penguasa, raja, seorang begitu menaruh penghormatan, apalagi kepada Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari kita datang kepada Tuhan, pujilah Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kekaguman, sehingga setiap nyanyian kita berisi kasih Tuhan, penebusan Tuhan, dan itu akan menjadi sesuatu nyanyian yang selalu baru karena ada ucapan syukur, kekaguman yang selalu baru dari hidup kita untuk kasih Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini dapat mendorong kita jadi anak-anak Tuhan yang terus suka memuji Tuhan, nyanyian yang baru, nyanyian tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu, untuk kami terus menyanyikan nyanyian baru, meninggikan Engkau, mengagungkan karya keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami, dengan penuh kekaguman, dengan penuh hormat, dengan penuh sorak-sorai. Penuhi hati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang dengan hati yang penuh ucapan syukur, supaya hidup kami dipenuhi oleh nyanyian baru, hidup kami dipenuhi oleh sukacita. Kami meninggikan Engkau, kami menyanyi tentang kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak menabur dalam daging, tetapi kami menabur dalam roh dan menuai hidup yang kekal dalam roh. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan roh sukacita dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.